Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Ibadah segera dimulai, mari kita bersama-sama mengucap syukur. Haleluya. Bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan, jauh lebih banyak dari yang kami pikirkan. Tuhan yang sangat mengasihi kami, Engkau yang telah berkorban, disalib dan mati untuk menebus kami. Dan kami bersyukur sore ini Tuhan menuntun kami beribadah kepada Tuhan yang hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, di dalam takut dan hormat akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkenan hadir bersama kami di dalam ibadah sore ini. Kehadiran Tuhan membawa damai sejahtera. Ibadah sore ini penuh dengan sukacita oleh Roh Kudus, penuh dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Ibadah sore ini penuh atmosfer surgawi, penuh kemuliaan Tuhan. Oleh terang kemuliaan Tuhan, segala kegelapan, kelemahan dalam bentuk apapun sirna lenyap. Oleh terang kemuliaan Tuhan bersinar kuat menerangi ibadah sore ini. Gelombang kehadiran Tuhan menjamah setiap hati, memulihkan setiap jiwa. Oleh jamahan tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh kuasa. Yang sakit terima kesembuhan ilahi, yang lemah terima kekuatan baru, yang letih lesu berbeban berat terima kelegaan yang dari Tuhan. Yang menghadapi pergumulan terima jalan keluar yang terbaik untuk mengalami kemenangan. Yang kekurangan terima terobosan baru, hidup di dalam kelimpahan, limpah dengan anugerah, limpah kasih karunia, limpah dengan kebajikan yang membangkitkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, juga bagi yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kami bersyukur buat pembicara yang telah Tuhan pilih dan telah Tuhan tetapkan untuk memberitakan kabar baik di ibadah sore ini. Tuhan yang telah mengurapi dengan pengurapan baru, Tuhan yang sudah memberkati dengan kesehatan yang prima, dengan kekuatan yang baru. Dan kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu memberitakan Injil dengan penuh otoritas kerajaan surga. Seluruh jemaat yang meresponi kebenaran firman Tuhan dengan hati yang benar akan menerima berkat-berkat yang teristimewa, yang membawa perubahan hidup, perubahan karakter, perubahan sifat ke arah yang lebih baik dan semakin baik, serta berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, dan terus bertumbuh sehat ke arah Kristus, menjadi dewasa penuh untuk menghasilkan buah pertobatan, buah kebenaran, buah kehidupan yang memancarkan kemuliaan Bapa di surga.
Kami memohon perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan buat saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini. Hanya oleh penyertaan dan perlindungan Tuhan, semuanya boleh tiba di tempat ini dengan selamat dan tak kekurangan sesuatu pun untuk menikmati kebersamaan di dalam hadirat Tuhan sore hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Bapak, untuk sore hari ini, waktu yang indah yang Kau berikan buat kami Tuhan. Ya, Kau Tuhan. baik dalam kehidupan kami. Ini saatnya kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Ya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah Amin. kami. Engkau melawat setiap kami. Amin. Sehingga kami boleh merasakan sukacita surga ada di Amin. tengah-tengah kami sore hari ini. Ya Tuhan. Bapa di surga, urapi setiap para pelayan mimbar yang sudah Engkau percayakan melayani sore hari ini. Kuduskan kami semua, kuduskan hamba-hamba-Mu, Darah baik Tuhan WL, Yesus singer, Kristus. pemain musik. Satukan hati mereka Tuhan, Iya. bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Amin. Kami percaya hadirat Tuhan nyata di Amin. atas kami sore Amin. hari ini. Tuhan juga memberkati multimedia, biar segala peralatan yang kami pakai saat ini semuanya bagi kemuliaan nama Amin. Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan sore hari Amin. ini. Kami Benar. dikuatkan, kami Haleluya. dipulihkan, dan nama Tuhan ditinggikan. Amin. Amin. Kami memulai ibadah sore hari Iya. ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, saya belum mendengar suara saudara, shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Yang bersuka cita katakan haleluya. Yang bersuka cita kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Haleluya. Sebab nama Tuhan layak untuk dipuji. Amin. Sama-sama katakan saudara. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, oh. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Angkat penuh keagungan. Oh, oh, satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, hey, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau
untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk, amin, dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bersorakan saudara, hei, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Raja segala Raja, haleluya. Nama Tuhan kita perkasa, amin. Nama Tuhan kita hebat, amin. Yang percaya akan sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Nama Yesus, amin, menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Siapa saudara? Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita injak-injak iblis saudara. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, angkat tanganmu. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih semangat, bersuka lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju saudara, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, angkat tanganmu. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Angkat tangan saudara, nama Yesus, amin. Angkat tangan saudara, kuat, hei. Nama Yesus, kota benteng yang teguh, amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sorak-sorai lebih kencang saudara, lebih kencang lagi, sorakan haleluya. Tuhan Yesus baik, sorakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, Kau sumber kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini Tuhan. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Sama-sama bangkit berdiri dan katakan saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Semuanya yang baik terjadi di sini Tuhan. Sebab nama-Mu ajaib, nama-Mu perkasa. Terima kasih Tuhan. Kau sumber kemenangan kami. Kau sumber sukacita kami. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu, saya sebenarnya agak kurang cocok dengan ketika dimainkan lagunya melo seperti ini. Melo banget. Lagu ini lagu sorak-sorai. Seberapa besar minggu ini saudara ditolong Tuhan atau sepanjang COVID? Ada nggak yang ditolong Tuhan? Saya tanya, yang sudah ditolong Tuhan, angkat tangan. Amin. Sudah bukan yakin lagi, saudara merasakan by experience. Engkau sudah rasakan Tuhan kok.
Amin. Ayo, bisa nggak lebih galak lagi nyanyinya? Bisa lebih bebas lagi nggak? Bentar, saya nggak mau. Pakai tepuk tangan dulu. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan. Belum, bentar. Saudara nggak galak gitu loh. Declare. Amin. Declare. Iblis ngomong kamu ditinggalkan, shut up. Aku nggak ditinggalkan, Immanuel, Allah besertaku. Amin. Gitu dong, jangan loyo. Aduh, nggak gitu loh. Amin. Nggak dulu, yuk, nggak dulu. Musik hanya mau saya drum sama bass dulu. Oke? Ready? Sorak-sorai, ku yakin Kau hadir di sini. Come on. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Shouting. Kemenangan musik terjadi di sini. Sorak-sorai. Ku yakin Kau hadir di sini. Katakan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Deklarasi, katakan. Ku yakin. Come on, katakan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pembebasan, kesembuhan terjadi di sini. Yuk kita berdoa. Terima kasih. Berbicara pada kami siap dengar. Ajari kami setiap kebenaran yang membuka mata rohani kami. Melakukan kehendak Tuhan dengan tepat di umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau ketika Engkau datang kembali, Engkau menemukan kami setia. Dan tepat sesuai dengan takaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Roh Kudus ajari kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, di musik salah satu tinggal yang keyboard ya. Sebab kalau drum enggak bisa Saudara. Kalau drum enggak bisa. Shalom. Kalau nggak ngomong shalom, kayaknya nggak afdol kalau di gereja ya. Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan yang sangat mengganggu ketika ada salah satu adik rohani saya tanya, Kak, kalau Bapak Ibu tahu, situasi sepanjang COVID ini, gereja-gereja online, di dalam ranah teologi, itu dikenal dengan nama liquid church. Liquid church. Gereja cair. Artinya selama ini gereja dipahami sebagai gedung. Itu bisa berada di rumah saudara masing-masing termasuk yang streaming. Amin. Tanya, roh Tuhan yang ada di sini dengan yang ada di rumah sama enggak? Atau mungkin diskon 50%. Kalau kuotanya rendah, saudara dapatnya gambarnya blur, oh Roh Kudusnya enggak kerja, enggak bisa. Roh Kudus sama. Nah, jadi ada pertanyaan mengenai kata ibadah itu apa? Langsung muncul quote-nya tadi, saya langsung di WA. Ya, kita akan belajar. Ada satu, kita baca Matius 26 ayat yang ke-30. Sekali lagi ya. Kalau saya ngomong ini, saya selalu ngomong biblical. Ayat itu bunyinya apa? Tidak tergantung itu karismatik, reform, atau katolik, atau pentakosta. Tapi bunyinya ayat itu apa? Itu yang saya bahas. Oke? Ini satu-satunya di Alkitab yang dikatakan Tuhan Yesus nyanyi. Pemimpin pujian
Di banyak gereja selalu ngomong mengenai Daud menari-nari. Padahal Daud itu menari-nari hanya satu kali. Kenapa Daud gak nari tiap hari? Karena dia itu raja, bukan guru Sumba. Pelatih Sumba. Ngerti ya? Ngerti ya? Saudara mesti jelas itu. Ya, kurangin sedikit aja. Nah, Bapak Ibu Saudara kita mesti tahu. Kita baca ini. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Kalau ini ditulis dalam bahasa yang asli, pengertian yang asli. Ini Yesus nyanyi apa? Betul ya? Nyanyi apa? Ya, mesti ngerti ini. Kadang-kala kita ngomong gini, ya, ini di saudara-saudara kita yang beragama yang lain ngikuti apa yang nabi mereka lakukan. Oh, nabi begini, saya akan nurut. Nah, Yesus itu menyanyikan lagu pujian. Lagu pujiannya apa? Nah, orang Kristen biasa dengan NDC. Yang tadi nyanyinya itu lagunya Frankie Kuncoro. Sebelum Frankie Kuncoro puluhan tahun ada Frankie Sihombing. Sing bojone saiki loro. Ini kok guyu malah bingung aku. Wah, udah enggak ini. Nah, sebelumnya lagi ada GPCC. Sebelumnya lagi ada apa? True Worshipper. Sebelumnya lagi ada apa? Nancy Sanger. Masih ingat ya Bu ya? Dulu pada saat Surabaya Presenter Nancy Sanger. Pokoknya lagu. Nah tanya sekarang. Lagu yang Tuhan senang bagaimana? Alkitab mencatat gambus dan kecapi. Oh, mosok rek awake dhewe gambus dan kecapi gini. Dem gitu. Nangkap gak saudara? Yesus ini nyanyi lagu pujian. Yesus itu lahir 4 tahun sebelum Masehi. Ini tahun berapa? Tahun 30. Yesus itu ya disalib, ditangkap, disalib. Terus kemudian mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun. Kristen lahir pertama tahun 30. Ini luar biasa. Yesus ini nyanyi lagi. Yesus itu lahir sebagai seorang Yahudi. Nah, karena orang Yahudi, dengar, ini nyanyinya saudara, lagunya namanya Sidur. Katakan sama-sama. S-I-D-D-U-R. Bukan Sidul ya. Sidur, katakan Sidur. Sidur. Nah, kalau mau lengkapnya lagi, Sidur Tefilah. Apa itu Sidur Tefilah? Bingung toh? Nah, orang Yahudi itu pernah dibuang ke Babel. Karena di Babel tidak boleh bikin bait Allah. Maka mereka tidak bisa memberikan korban bakaran. Orang imam-imam mikir gini, harus ada pengganti korban bakaran. Apa? Doa. Doa yang dinyanyikan, ingat ya, orang Yahudi itu punya ribuan tahun, agama Yahudi ribuan tahun sebelum Kristen. Setelah Kristen ada Islam, hampir 700 tahun. Dengerin. Jadi tidak mungkin kita niru agama yang lain. Orang Yahudi kalau nyanyikan ayat-ayat itu juga dinyanyikan. Nah, mereka menyanyikan doa. Doa yang dinaikkan, dinyanyikan itu namanya sidur. Nangkep ya? Itu nyanyian. Mau tahu salah satu nyanyiannya? Mazmur 91, kan? Awal-awal Covid kan? Diucapkan pagi, siang, sore, 1 sendok teh. Dipercaya sebagai penangkal bala kayak mantra toh, gila nih toh. Nggak mau pakai ini beberapa orang, aku nggak mau pakai masker, aku nggak mau pakai semprot-semprot itu di tangan. Kenapa? Mazmur 91 kena. Kenapa Tuhan kau izinkan? Aku sudah suruh nak pakai masker, tapi kamu saja yang dablek. Itu sidur. Nah, Yesus sebagai orang Yahudi nyanyikan sidur. Karena apa? Paskah. Pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Pertanyaannya gini, Pak Michael Sony, apa kita harus niru adat Yahudi? Enggak. Tuhan itu juga indah di dalam berkesenian. Ngomong amin. Amin. Makanya saudara pakaiannya bagus-bagus nih. Enggak mungkin toh, aku mau pilih pakaian yang enggak cocok. Enggak toh.
saudara pilih yang atas bawah cocok loh. Ya, kadang-kadang nggak perlu mahal, sing penting cocok. Ini ibu-ibu protes. Ada harga ada, lah kan? Ada harga ada rupa. Ya, saudara enggak tahu saya pakai batik harganya berapa. Kalau tahu harganya batik berapa kaget saudara. Mau tahu? Ya, mau tahu? 100.000. Kok beneran ono cacate? Kalau periksa ono cacate loh. Miring sini dah. Nah, 1.000 loh. Karena cocok sama kulit saya, loh. Saya punya batik jutaan saudara. Harganya jutaan, tapi gak cocok. Aku kayak ngono kayak G saudara. Warnane, aku takut kalau pakai pulang di lambe aku. Oke, saya nggak ngomong gitu. Nah, tanya sekarang gitu. Kita mesti ngerti penyembahan itu apa. Seringkali penyembahan itu kayak NDC gitu loh. Beberapa orang tua-tua, nggak bisa ya orang tua-tua yang suruh loncat-loncat gitu ya. Betul toh? Orang-orang kan kadang-kadang gitu. Anak-anak muda gitu juga, orang-orang muda. Yo, ngerti gak ngerti bahasa Inggris pokoknya yes. Betul toh? Betul enggak? Nah, tanya sekarang, penyembahan itu apa? Kalau kita ngerti, Yesus itu bukan maaf. Tuhan kita itu bukan Tuhan gila hormat. Yang bisa disenengkan hanya lewat lagu, nada, lirik, instrumen. Betul enggak? Bedanya Tuhan sama dukun apa? Nih. Kalau saudara datang ke dukun, datang Mbah, ya nak. Aku mau dia, bagaimana ya Mbah, supaya dia cinta sama saya. Ya nak. Bawa apa? Minta mahar, minta sajen. Sajen apa? Sajennya minta apa? Bunga dari 7 bunga. Air dari 7 mata air. Kok Pak Michael Sony tahu? Dulu aku kayak gitu. Kalau bunga 7 macam gampang ke Kayun sekarang. Air dulu susah, 7 mata air. Sekarang gampang, ke Indomaret. Ades dari Pandaan. Aqua, gampang, Tretes. Cleo dari, gampang. Kalau dulu bingung. Setelah itu dukunnya bilang, maharnya mana? Mbah ya mbah, berapa? Sanjen, juta maksudnya. Ya, ngomong apa? Uangnya berapa? 3 juta. Satyo. Ya, dikasih satyo. Dukunnya enggak pernah tanya gini. Gimana karaktermu? Kamu dekat sama Tuhan enggak? Enggak. Tapi kalau saudara datang ke Tuhan, Tuhan peduli sama karaktermu. Contoh. Pada hari Ibu, tiba-tiba orang-orang muda itu di media sosialnya, I love you mama. Kamulah wanita satu-satunya yang kucintai. Betul enggak? Foto sama mama. Aku hidup hanya untukmu mama. 1 hari setelah hari Ibu, mamanya ngomong, Non, nanti pulang kuliah mampir ya ke Indomaret. Loh kenapa ma? Beliau ini loh, tepung pisang goreng, papamu suka pisang goreng. Anak yang sama nih, ngomong apa? Sibuk! Lambemu nak, lambemu. Pencitraan, betul enggak? Kita ini kita ngomong sama Tuhan, I love you, I love you, I love you. Ngomong sama Tuhan, I love you, I love you, I love you. Tanya sekarang, saudara I love you sama Tuhan? Beri hidup sungguh-sungguh sama Tuhan? Karaktermu berubah? Ayo, tanya sekarang. Kalau saudara I love you, saudara berdoa enggak? Tiap hari. Berdoa kita tuh loh penuh keranjang kita, keranjang doa kita. Penuh dengan daftar permintaan. Betul enggak? Tuhan aku mau ini, Tuhan mau ini. Terus pakai ngeklaim lagi. I claim janji you. Pangkatmu apa ngeklaim Tuhan? Klaim itu tuntut. Aku tuntut janji Tuhan. Ngomong ya. Iku malaikat sing paling kuru njogo awakmu ngomong apa? Tak keplak kaya Tuhan ya. Kencang kemarin iki. Sorry ya Bu ya. Pendeta ini Surabaya ini. Betul enggak? Anak kurang ajar itu.
Betul enggak? Makanya tanya, doa enggak? Kita kan pencitraan kalau di gereja. Ngomong Yesus aja, Jesus. Ngomongnya gitu, pencitraan. Padahal enggak pernah berdoa. Enggak pernah baca firman. Makanya ada lagunya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu, tak kulakukan. Ayo sekarang gak usah jauh-jauh, nanti jemaat tersinggung. Tanya itu yang di bagian multimedia, baca Alkitab enggak Kejadian sampai Wahyu? Ayo kon, Melayu nang ndi kon? Wake kon. Baca enggak? Dosa lo kon. Jadi jamu mente kon. Tanya, baca Alkitab enggak Kejadian sampai Wahyu? Hafal ayat, ayo tak kasih duit kamu. 5 ayat 500.000, ayo. Langsung saling melihat satu dengan lain. Gak kenal aku. Makanya orang Kristen itu mesti jelas. Padahal ku pegang janjimu. Kan nyanyinya kan bagus. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ditanya sama malaikat. Janji apa? Bijim. Golek Google sih. Tuhan itu bukan Tuhan murahan. Nggak peduli sama karaktermu. Kalau Tuhan yang kita sembah, Dia butuh pertumbuhan hidup kita jadi sekarakter dengan Dia. Amin. Makanya lagu-lagu zaman sekarang ya Ibu ya, beda sama lagu zaman dulu. Kalau lagu zaman dulu, dengerin. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi lagu-lagu zaman dulu jadi seperti Yesus. Sekarang maaf ya, saya enggak ngerasani. Ada lagu yang enggak ada pakemnya. Contoh, bentar. Mesti konsentrasi kalau sama saya. Kan kita seneng nyanyi lagu. Orang Kristen tuh bagaimana caranya supaya tanpa usaha tetap diberkati loh, kan gitu kan? Ngerti ya? Makanya kalau nyanyi itu pakai akal budi, saudara. Amin. Amin. Amin, saudara, berani ngomong? Nah, kita buka sama-sama. Yohanes pasal 4 ayat yang 20. Nanti kita kembali lagi ke Matius tadi. Ini tolong diedit ya, editnya tajam ya. Tolong ya. Daripada ada orang yang teriak di luar, salibkan dia. Loh, ada loh. Ada lagunya loh. Iya, ada lagunya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada. Nah ini orang-orang yang benci sama mertuanya, enggak mau ngampuni. Benci sama mantannya. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni mantan yang meninggalkan aku. Kata firman Tuhan, ampuni maka kamu akan. Nah kan. Nangkep ya. Ayat ini bunyi gini. Yesus waktu ketemu dengan perempuan Samaria. Orang Samaria nyembahnya ke Gunung Gerizim. Kiblatnya. Orang Yahudi, Yesus itu Yahudi. Nyembahnya kiblatnya ke Yerusalem. Saat Yesus ngomong ini. Something happen. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Katanya orang Samaria. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya. Pada saat Yesus ngomong ini sesuatu terjadi. Percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba. Dia ngomong itu saatnya tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Ketika Tuhan ngomong ini. Tuhan Yesus meniadakan kiblat. Ngomong amin. Jadi jangan tanya gini ya, Tuhan, aku kalau berdoa ngadep mana ya? Yang mantep gitu loh Tuhan. Gak iso. Satu ketika di satu gereja saudara. Gerejanya gede banget. Di tengah-tengah itu tiba-tiba
Permisi yang di atas ya, saya turun. Di tengah-tengah jemaat, itu ada yang angkat tangan gini saudara, ibu-ibu. Tangannya gini, tangannya gini. Ngadep utara, ngadep selatan. Saya tanya, menopo toh bu? Kok tangannya gini? Saya tanya gitu, kenapa toh bu? Gini loh Pak Michael Sony. Jangan diketawain ya, aku nguyu langsung. Saya biasanya kalau goyang-goyang gini sambil wala, itu Roh Kudus ngalir. Oh golek sinyal toh bu? Golek sinyal. Guyu ibu itu. Tuh Roh Kudus itu tidak turun gara-gara utara, barat, selatan, timur, barat. Dia itu tertarik hidup kita. Amin. Tanya, Tuhan ada di mana? Tunjuk dalam hidupmu, Tuhan ada di mana? Di sini. Katakan sama-sama, Immanuel. El, katakan. Elohim. Artinya Elohim beserta kita. Di mana saudara? Di dalam. Berasa atau enggak berasa? Dia ada di sini. Amin. Ngomong amin dulu. Amin. Tanya sekarang saudara. Dalam keadaan apapun dia ada di sini, amin. Makanya orang-orang muda kalau pacaran sadari bahwa Tuhan yang kamu sembah ada bersama-sama dengan kamu. Ojo pacaran macem-macem, Tuhan yang ngone kene. Layakkah kau ngajak dia pacaran sing koyo ngono? Yo orang-orang muda. Layakkah Tuhan yang kamu sembah nonton bokep, kamu ajak, Tuhan aku mau nonton bokep nih. Nonton bareng yuk. Loh, Tuhan yang kamu sembah itu ada sama-sama kamu ketika kamu ngerumpiin keluarga yang lain. Makanya dikatakan Tuhan beserta kita. Implikasinya bukan hanya di kita, tapi juga di Tuhan. Nanti makanya saudara pasti ngerti ini. Ngomong amin saudara. Coba bapak-bapak, emosi, marah. Layak enggak Tuhan yang kamu sembah, kamu ajak marah? Itu esensi penyembahan. Penyembahan itu bukan gini, ku yakin kau bukan. Itu nyanyian pujian. Itu nyanyian penyembahan. Tapi above all, lanjutin ayatnya. Ini hubungan Immanuel sama proskuneo dekat banget. Ayat berikutnya, ayat 22. Ayat 23 saja. Tapi saatnya akan datang. Tuhan kalau ngomong itu dahsyat. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam. Ayo, Yesus ketika bicara mengenai proskuneo, sama-sama ngomong, menyembah. Tuhan tidak pernah ngomong soal musik, nada, lirik, lagu. Proskuneo ada hubungan dengan Immanuel. Kalau Tuhan ada di sini, kita beri dia penghargaan yang tertinggi. Amin. Tadi waktu kita nyanyi, ku yakin, saya lama-lama saya kidal ya saudara. Di telinga saya ada lagu gini. Bagi dia segala hormat serta. Terus antitesis toh, dua lagu yang berseberangan. Kalau saudara beri penghargaan tertinggi karena Tuhan hadir di sini, katakan sama-sama proskuneo. Menyembah artinya saudara memberi penghargaan yang tertinggi pada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan beserta kita, aku jaga hidupku. Karena Tuhan beserta kita, aku akan memperlakukan istriku dengan baik dan benar. Karena Tuhan beserta kita, aku akan memperlakukan papa mamaku dengan benar. Karena Tuhan beserta kita, bisnisku mesti benar. Hidupku mesti benar. Ngomong amin. Itu penyembahan. Kalau orang yang memberi penghargaan Tuhan dengan penghargaan tertinggi, nyanyi. Dahsyat enggak? Dahsyat.
Kayak lagu zaman dulu. Sudah lahir sih Pak, sudah lahir. Aku agak lali sedikit. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Masih ingat lagu itu? Nah, saya mau ikut Yesus. Bisa enggak? Ojo ngomong durung lahir ya, durung lahir awakmu. Tahu lah wis. Men, ngerti ya saudara? Jadi kalau saudara mainin aja. Kalau saudara nyetrika, bukan saudara rindu ke Yerusalem Israel. Kita rindu Yerusalem baru. Saudara sambil nyetrika. Oh, Yerusalem, kota mulia. Salah satu ya tanda orang mencintai Tuhan. Orang itu gak takut mati. Atau nyanyi, aduh lagu zaman-zaman Pentakosta zaman dulu, aduh saudara. Lagunya Om Batubara, lagunya Om Isaklio, lagunya Om Injuwono. Nyanyinya, belakang langit biru sana. Nah, orang-orang muda kan gak tahu lagu ini kan. Taunya one way, Jesus gitu. One way, pokoknya loncer gitu loh. Ditanya ayatnya di mana? Ya pokoknya one way. Serius loh. Serius loh. Ada lagu yang saya senang. Zamannya ibu. Ada lagu gini. Allah yang bela. Ini bukan mentalnya sekarang. Tuhan, bela aku. Hancurkan dia. Gadis-gadis gitu toh. Yang putus cinta. Jika dia jodohku dekatkanlah. Jika bukan jodohku paksakanlah. Jika bukan siapa-siapa jadikan dia jomblo seumur hidup seperti aku. Sakit. Gila nih toh. Kalau saya saudara disolimi. Makanya saya katakan penderitaan saudara di bumi berapa lama sih? Penderitaan saudara tidak kekal. Hanya sisa umur hidupmu. Paling 20 tahun lagi ngadepin mertua yang gila-gilaan, saudara yang mati atau dia? Suami yang belgedes itu. Sudahlah 20 tahun enggak apa-apa. Tapi tanya sekarang, kehidupan di kekekalan berapa lama? Sebandingkan 20 tahun penderitaan di bumi dengan bahagia kekal. Hah? Bertahan. Makanya lagu ini meaningful. Kalau saudara penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Saudara nyanyi, Allah yang bela. Ampuni ya Tuhan. Siapa lawan dia? Pak Ben Soriton. Lebih dari pemenang. Dalam segala hal. Dulu kalau Pak Ben nyanyi luar biasa. Ku pasti dapat. Waduh. Ini sebelum lagunya The Prayer, saudara. Orang-orang Kristen zaman dulu pikul salib, sangkal diri. Lah sekarang orang Kristen sekarang kok malah nuntut Tuhan. Mau berubah? Beri penghargaan tertinggi. Saudara tinggal nyanyi sambil nyetir mungkin air matamu ngalir. Itu Roh Kudus kerja. Tapi jangan di lampu merah nangis terus-terusan. Polisi, sprint, buka pintu. Wala. Tilang elektronik awakmu. Ngerti ya saudara? Ngerti ya saudara? Beri penghargaan yang tertinggi. Sampai satu ketika apa? Aduh lagu, ini lagu zaman dulu. Ini bukan menghibur ibu loh, bukan. Bukan. Ada lagu di hadapan hadiratmu. Aduh, gak cocok Mas Ian Mas. Ini ke Bandung naik ojek, gak nyambung Jack.
Ojo dadi quote lo ya. Atau lagu zaman dulu, Bapa ku persembahkan. Jangan kalau sudah ancur-ancuran, sudah asam urat trigliserid tinggi, semper, yang hidup, kudus, dan yang wis remek. Mau persembahkan hidupmu? Ibadah yang sejati. Ayo refrainnya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Bagian ini menarik. Ku hidupku. Terus kemuliaan. Amin. Amin. Jadi memberi penghargaan tertinggi itu tiap hari dibangun tiap hari. Sehingga saudara, lagu penyembahan, musik nada itu hanya buat ngiringi hatimu untuk nyembah. Amin. Amin. Makanya ini loh yang terjadi. Jadi ngomong apa? Kalau saudara salah mengerti menyembah, repot saudara. Ini berlaku juga untuk tim musik ya, untuk singer, worship leader. Kalau gitu Tuhan melihat hati, Tuhan tidak perlu suara, siapa bilang. Kalau kamu betul-betul mencintai Tuhan, worship leader, singer di tempat ini, belajar, beri yang terbaik. Jangan Tuhan terima aku apa adanya walaupun false, tapi terdengar indah di hadapan Tuhan. Petek tonggo mati kabeh. Ngawur ya awakmu. Tuhan mendengar, tapi kita berbeken. Maaf ya, maaf, jangan marah. Aku mari ini mulai Luk, ya apa Luk. Beberapa orang kayaknya siap melempari batu saya. Nangkep ya saudara. Memberi penghargaan tertinggi. Makanya tuh saya enggak percaya itu. Bukan engkau loh Pak, bukan engkau. Enggak ada masalah kan kita. Kita tuh seringkali ngomong, kita tuh selalu meninggikan. Ini loh, hadirat Tuhan. Aduh saudara, saya udah ngelihat pemain musik, penyanyi lagu rohani, yang punya album kelakuannya. Bulu. Hidup mereka kurindukan setoranmu, kurindukan transferanmu. Kan gitu. Kalau ngundang mereka itu Luki harus pegang kalkulator. Melebu gak ini ya? Nggak usah. Jadikan Tuhan yang utama. Yang terutama di dalam. Terus meninggikan. Stop. Orang yang nyanyiin ini tidak palsu. Lain di mulut, lain di hati. Malaikat penjagamu ngomong apa? No. Kon gak kon. No. Palsu kan. Kalau orang mengutamakan Tuhan, nyanyi lagu ini, makwet, ser. Tapi kalau saudara tidak dibangun tiap hari memberi penghargaan, turunin lagi sedikit dong ketinggian. Kalau saudara nyanyi lagu ini tidak ada rasanya apa-apa. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, katakan namanya, haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya. Saya mau cinta Yesus, katakan haleluya. Haleluya, saya mau cinta
Michael Sony ngajar penyembahan. Saya salah satu pengajar nasional pujian penyembahan. Saya pernah ngajar di Proskuneo, tempatnya almarhum Pak David Cakra. Sekian tahun saya ngajar di sana. Karena kesibukan saya udah enggak bisa lagi. Nangkep ya? Kualitasnya beda. Pak Michael Sony kalau gitu ibadah apa? Tak highlight. Saudara pikir hari Minggu itu ibadah? Ini pertemuan ibadah. Ibadah itu apa? Contoh seperti kata berkat. Kata berkat, bahasa Indonesia, asal kata Arab, barokah. Barokah. Bahasa Ibraninya, barakah. Barakah, barokah, berkat. Bahasa Inggrisnya, blessing. Kita salah paham loh soal blessing juga loh. Blessing kita ngomong salah paham loh. Blessing itu kayaknya cash, duit, jodoh, kemudahan, enggak loh. Saya ambil contoh gini, ini Tuhan ngingetin saya. Seorang anak, kalau udah cukup waktu, dia kan ditanya sama mama papanya, kamu enggak skripsi? Kamu enggak tesis? Tahu ya orang-orang muda tesis, skripsi ya? Disertasi tahu tak? Tanya, sukar atau gampang? Apalagi ketemu dosen yang gendeng ya. Yang kayak artis minta tanda tangan gitu ya, susah banget. Pak dosen, kayaknya kita ngejar-ngejar dia, jangan hubungi aku gitu. Ngerti gak? Coba bayangin. Itu kesulitan. Tapi kesulitan itu blessing. Kenapa? Kalau dia ngadepin yang namanya skripsi, dia ngadepin yang namanya tesis, dia ngadepin yang namanya disertasi. Sebentar lagi dia S1, sebentar lagi dia master, sebentar lagi dia doktor. Emas. Kalau diizinkan masuk ke api itu blessing. Kenapa? Sebentar lagi emas murni keluar. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, the new you akan keluar. Jadi ada sesuatu yang baru. Tuhan tidak maksud mateni awakmu kok. Tuhan tidak maksud ngajur ke awakmu. Tapi Tuhan bermaksud untuk menjadikan engkau baru. Amin. Makanya doa yang paling tinggi itu buat saya apa sih? Aduh saudara, ikuti teladan Yesus. Yesus berdoa gini, jadilah kehendakmu loh. Ayo, kita kan maksa toh. Tuhan, kalau aku gak bisa bayar utang Tuhan, nanti Tuhan yang malu loh. Kowe sing izin Tuhan enggak. Tuhan kalau aku cerai, kalau anakku cerai, engkau yang malu. Kalau aku cerai nanti Tuhan yang malu. Kowe pacaran, kowe nembak. Ibu-ibu nembak itu bukan anakmu didor gitu. Gitu enggak. Nembak itu aslinya menyatakan cinta. Aku suka kamu. Itu menyatakan cinta. Kok nembak gak dilibatkan Tuhan. Pacaran gak ngelibatkan Tuhan. Mau jadian untuk nikah gak ngelibatin Tuhan. Setelah itu, begitu pernikahan bermasalah, kenapa kau izinkan terjadi? Kenapa kau pertemukan kami? Lah malaikat lah ngomong, lambemu nak. Aku gak dijajak. Ini ibu-ibu gitu toh. Kilaf, oh ada koko. Delok ngomong I do. Maukah engkau menerima dia sebagai suamimu dalam suka, dalam duka, dalam kaya, dalam miskin, dalam sehat, dalam sakit? Maukah kamu setia? Ngomong apa? I do. Gitu. 10 tahun kemudian, aduh. Tuhan ijol Tuhan. Kembalikan mantanku biar Tuhan. Raiso. Nangkep ya? Hati-hati. Semangat. Iki gak awakmu loh, tenan deh. Wah, Pastor Luke punya Pajero. Tumpangi tangan. Aku mau seperti ini Tuhan. Gajianmu 3 juta minta cicilan Pajero. Mejen awakmu. Terus berdoa tiap hari cicilan muncul gitu, Tuhan kenapa kau izinkan? Aku perlu urapan bebas utang. Kan,
Kok sing ngutang Tuhan bayar iki kelakuane sapa? Jangan diundang lagi ya, Luk ya. Saya itu bicara apa adanya. Lek wong Jawa ngomong tega larane ra tega patimu. Supaya saudara itu jadi indah gitu loh. Dan Tuhan itu saudara, aduh saudara, saya itu nggak perlu kadang-kadang nggak perlu musik, saya diem gitu. Saya ngomong, oh haleluya, haleluya. Saya baru muncul, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan hanya 2 kalimat itu saudara, kemudian nangis. Setengah jam aku nangis. Oh Tuhan seneng loh. Saudara pikir Tuhan seneng yang wala, tapi kelakuan uripmu wala. Kadang-kala, maaf bukan pemimpin pujian tadi, bukan. Tapi di luar sana banyak yang di mimbar pencitraan. Hira wala, kesetrum, wala. Nggak bisa, kelakuanmu. Gampang kok berwala-wala itu gampang. Teman saya saudara, Protestan, diundang ke karismatik. Semua berbahasa roh, dia nggak bisa. Akhirnya pakai bahasa Arab dia. Tenanan ngini dia nih. Kenapa? Ben diundang meneh. Repeat order. Nangkep ya. Tuhan senang hatimu kok. Ibu-ibu kalau sudah tua, anakmu kirim hadiah. Saya ngelihat seorang ibu ngomong apa, Nyo, mama itu senang kamu kirimin hadiah. Tetapi mama tuh lebih senang kalau kamu datang ke sini. Ini peristiwa mau Natal, saudara. Kamu pulang Nonyo. Gak usah kirim hadiah. Kali ini gak usah kirim hadiah. Mama perlu kamu. Nah Tuhan kita kan gitu juga. Kita datang hanya saat apa? Sorry ya, waktunya nabrak nih. Kita datang saat kita perlu gitu loh. Ini Tuhan ingetin saya satu lagu ya. Ini pengajar praise and worship di KI mimbar koyong ini bahaya. Bobby pernah nyanyi, seharusnya aku datang. Pernah tahu lagu itu? Coba tampilin. Ayo Asrot, cepetan. Apa itu Asrot Pak Michael Sony? Asisten sorot. Jabatan penting itu. Ayo. Itu dari tadi, komputer 1, dari pagi ibadah pertama, diserbu orang 4 terus. Itu kayaknya ada masalah sama komputer itu. Seharusnya aku datang. Ayo, tahu lagunya? Ayo, ngomong gak ngerti lo ya. Sering, naik. Sering kali ku datang Tuhan. Terus? Sejuta. Naik lagi. Tahun dah. Coba baca lihat kelakuannya kita dengan lagu ini. Udah. Ojo ngomong gak ono, tampilkan. Ayo. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan. Seharusnya ku datang. Seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang karena ku cinta padamu, tak hanya baca sungguh yang kedua yuk. Satu saya langsung 5 menit selesai. Seringkali aku berdoa
hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, katakan, seharusnya, katakan, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta, tak hanya memikirkan, sungguh hanya karena ku mengasihimu. Adil nggak sih? Kita datang hanya perlu aja. Kekasih. Kekasih yang tidak pernah setia, itu kita. Jadi Pak Michael Sony, ibadah itu apa? Kejadian 2 ayat 15, sebagai yang terakhir, 5 menit ini selesai. Saya ini yang melanggar protokol. Kalau ada polisi saya ditangkap ini sudah. Kata ibadah itu muncul di sini sama seperti kata berkat tadi. Yahweh Elohim, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Ini kata ibadah pertama kali muncul dalam bahasa aslinya. Untuk mengusahakan dress it dan memelihara taman itu. Gak ada liturgi, gak ada musik, gak ada nada, gak ada lagu, gak ada instrumen. Waktu saya ngajar di Proskuneo, teman-teman Taiwan datang semua. 120 orang waktu itu, satu pesawat. Ngerti arti proskuneo itu menyenangkan dan indah. Tapi saya mau ajarin saudara arti ibadah. Ibadah itu apa? Itu kata ibadah, mengusahakan. Manusia itu makhluk kerja. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Yang Bapak Ibu Saudara lakukan buat Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itu bukan ini, loh, bukan itu juga ibadah. Itu ibadah. Makanya tanya, pekerjaanmu penting. Kata firman Tuhan, pergi ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa muridku, dalam bahasa aslinya. Selagi engkau pergi. Penginjilan itu orang lihat hidupmu. Orang lihat pekerjaanmu, orang lihat hasil karyamu. Baru mereka berkata, aku ikut engkau karena Tuhanmu Tuhan yang benar. Bukan kita duduk KKR, enggak. Itu ibadah kebaktian rohani. Amin. Jadi ibu-ibu rumah tangga bilang, aku nih hanya ibu rumah tangga biasa. Ketika kau lakukan ngelayani suamimu, ngelayani anak-anakmu, ngelayani mertuamu walaupun jahat, engkau lakukan buat Tuhan. Itu ibadah. Amin. Pak, kalau hari Minggu pertemuan ibadah. Orang yang bawa api Senin dia ibadah sama Tuhan. Selasa dia ibadah dengan Tuhan. Sampai Sabtu dia ibadah dengan Tuhan. Hari Minggu nyala. Bayangkan gereja Rehoboth ini, GBI Rehoboth ini. Kalau tiap-tiap hari ibadah, on fire saudara. Ketika ketemu, meledak tempat ini. Hari ini belauran kebakaran katanya ya. Kita bisa dilihat. Banyak revival terjadi. Itu gara-gara penyandang dana. Ada duit, ada revival. Tapi saya mau kasih tahu GBI Rehoboth, mulai sesuatu yang tidak perlu dana. Bahan bakarnya apa? Roh Kudus dan rohmu. Ya orang ketemu kenapa? Nyala. Nyala. Makanya tadi saya agak protes nyanyi lagu itu tadi. Kenapa? Baru ku yakin. Ku yakin. Saudara gak merasakan, tapi saudara yang sudah ngerasain hadir Tuhan. Punya experience. Ibu-ibu yang pernah melahirkan.
ketika ngadepin perempuan, saya pernah bawa 3 ibu yang pernah sungsang, yang pernah ini, tinggal 1 nona yang mau melahirkan, suruh bed rest. Ibu-ibu tuh datang ke nona ini, tenang, nggak apa-apa, hanya 8 bulan kok. Tenang, hanya 6 bulan kok. Ai dulu 9 bulan penuh. Ini loh bekas lukanya. Kalau engkau sudah punya pengalaman dengan Tuhan, saya tanya, jemaat, sudah punya pengalaman dengan Tuhan? Ditolong Tuhan? Hal yang mustahil? Ku yakin atau ngalami? Yuk nyanyinya beda. Ku yakin. Ini minta Tuhan hadir dong gitu. Ini bukan lagu mancing Tuhan, tapi experience. Amin. Kalian sendiri nih cewek, masih muda. There's nobody help me. There's nobody cares of me. Tapi Tuhan ada dalam dirimu. Engkau jalan sendiri. Immanuel. Dia ada di sini. Makanya ibu-ibu yang sering kali ngomong gini, aku ini sendiri, aku ini kesepian. Salah. Walaupun gak kelihatan Tuhan di dalammu, dia aktif 24 jam sehari, ngomong amin. Suamimu bisa ninggalin engkau, Tuhan tidak. Amin. Amin. Aduh serius banget nih, sore ini serius banget nih Tuhan ngomongnya nih sama yang ibadah ketiga ini. Yuk nyanyi dengan Immanuel di sini. Ku yakin kau, pakai kakimu, pakai tanganmu. Come on. Ku rasakan kuasa yang tak Ayo Tuhan kerjakan sesuatu yang besar lagi. Yuk bareng. Pakai tanganmu, pakai badanmu, pakai kakimu. Bisa nyanyikan lagu kemenangan? The next big thing akan lagi. Ku yakin. Yang di atas. Kau. Jangan nyeret saudara. Yang nyanyi dengan gagah. Kalau sudah perang, menang. Aku yakin menang perang lagi. Come on. Come on. Amin. Bisa rasain bedanya kan? On fire kan? Ayo lagu, ayo. Kamu bisa kerjakan lagi ya Tuhan dengan saya. Bahasa Inggrisnya nih, nanya enak nih bahasa Inggrisnya. Tapi jangan deh daripada banyak yang ngerti. Itu revival. Makanya kalau ada orang-orang yang revival gara-gara duit. Saya katakan bukan revival itu. Revival itu dari orang yang ibadah setiap hari. Dan hari Minggu ketemu. Nanti ngobrol dengan ibu saya katakan apa? Zaman dulu itu beda. Saya gak mau terjebak di zaman dulu. Sekarang Tuhan bisa kerjakan lagi sesuatu yang berbeda. Amin. Rehoboth. Ayo. Kalau 1 tahun ini persiapan. Masuk tempat yang namanya apa? Masuk tempat seperti Gatot Kaca itu masa Chandra di muka. Masuk tempat yang namanya inkubator. Kita akan lihat giant leap. Faith giant leap. Makanya kita berani ngomong jemaat GBI Rehoboth. Jadi kehendak. Amin. Makanya apa yang saudara kerjakan tidak mungkin gak berhasil. Kalau saudara kerjakan buat Tuhan. Karena bosnya Tuhan. Ownernya Tuhan. Badanmu juga ini ownernya Tuhan. Jangan makan sembarangan. Tidur juga jangan sembarangan. Jangan minum sembarangan. Kenapa? Ini dipercaya sama Tuhan. Ngomong amin. Orang-orang muda kamu sekolah itu papamu bayar. Papamu kerja buat Tuhan. Kamu juga tanggung jawab buat Tuhan. Nggak mungkin kalau kamu nggak kerja, kamu nggak sekolah bener. Nggak mungkin kamu nggak prestasi. Amin. Itu ibadah. Malam ini yuk kita ketemu Tuhan yuk. Kita taruh tangan di hati. Oh haleluya.
haleluya. Saudara taruh, saudara saya izinkan berdoa masing-masing ketemu Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan kok tiba-tiba suruh saya nyanyi satu lagu, tapi ini bukan untuk semua. Ada 1-2 orang yang di sini yang Tuhan jadi sasaran Tuhan untuk dengar saya ngomong lagu ini. Saya akan nyanyi buat orang itu. Tuhan hanya bilang, Son, nyanyi lagu itu karena orang itu perlu konfirmasi dengan lagu ini. Buatlah jalanmu dalam saya. Ini nggak tahu Tuhan bicara kepada siapa. Engkau penjunan ku tanah liat, biar kau kerjakan seturut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Mari Tuhan kerjakan. Tuhan kerjakan. Masing-masing berdoa, Tuhan, aku mau ibadah. Aku mau ibadah. Aku mau serahkan hidupmu. Sebentar lagi saya serahkan oleh ke Pastor Luke. Terima kasih. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Mari kita sembah. Saudara nggak bisa bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia. Have you? Yuk katakan yuk. Kita bangkit berdiri. Katakan sama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Katakan. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu. Setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Mari Pastor Luke. Dan jiwaku, semuanya bagimu. Haleluya. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Lagi. Jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Haleluya. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari jemaat saja. Ku berikan. Haleluya. Haleluya. Semuanya di dalam di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari beri kemuliaan yang keras buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan jadikan jemaat-Mu tempat ini menjadi para penyembah yang benar, yang hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar arti ibadah, dan biar Tuhan sepulang kami dari tempat ini, kami mulai menerapkan ibadah itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa ibadah itu bukan hanya di gereja, ibadah itu kehidupan kami sehari-hari. Ibadah itu gaya hidup kami sehari-hari. Dalam setiap aktivitas kehidupan kami bisa memberikan penghargaan tertinggi untuk Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus, hari-hari kami dipenuhi dengan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Perilaku kami menyukakan hati Tuhan. Cara berpikir kami, cara berkata-kata kami menjadi penyembahan bagi Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan berkenan dengan kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan lebih kenal lagi dengan kami dan kami lebih kenal dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, biar sore hari ini firman yang ditaburkan semua tertabur dalam tanah hati yang paling subur, sehingga boleh berbuah, boleh tumbuh, dan jadi berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati hamba-Mu, Pastor Michael Sony, Tuhan Yesus. Kalau dari malam hari ini akan kembali ke rumah, Tuhan sertai dengan malaikat Tuhan dari surga, supaya boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur padamu, dan segala pujian hormat kami hanya bagimu. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa kabar baik. Haleluya, Bapak Ibu diberkati. Mari yang diberkati beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kini kita akan mendengarkan dan memperhatikan beberapa kabar baik. Bapak Ibu doa bersama hari Selasa tanggal 1 September dimulai jam 9 hingga 10 pagi. Bapak Ibu silakan hadir bertempat di Gra Rehobot lantai 2. Ibadah doa malam Bapak Ibu silakan hadir hari Rabu tanggal 2 September dimulai jam 7 hingga 8 pagi jam 7 hingga 8 malam dengan pembicara Pastor Andrianto. Bapak Ibu ibadah doa puasa hari Sabtu tanggal 5 September Bapak Ibu silakan hadir dimulai jam 10 pagi dengan pembicara Pastor Neneng Erawadi. Untuk ibadah raya minggu depan tanggal 6 September ibadah pertama dimulai jam 7 pagi, ibadah kedua jam 9, ibadah ketiga jam 5 sore. Baik ibadah pertama, kedua, dan ketiga sebagai pembicara Pastor Lucky Ervian, dan setiap ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu ibadah akan disiarkan secara online melalui Facebook dengan Rehobot Surabaya, juga YouTube dengan GBI Rehobot Surabaya. Bapak Ibu, demi kenyamanan beribadah, gereja kita menggunakan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu pakai masker, jaga jarak saat ibadah, tangan dicuci, penyemprotan disinfektan, tidak bersalaman, dan selesai ibadah langsung pulang. Persembahan menggunakan amplop yang disediakan dan dimasukkan ke keranjang persembahan yang dilayani oleh para diaken setelah selesai doa persembahan. Atau Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code, memberikan persembahan dengan menggunakan aplikasi pembayaran online seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, dan lain-lain. Demikian kabar baik buat kita semua. Kini kita akan memberi persembahan yang terbaik. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan, silakan mengangkat tangan. Kita akan bersama-sama berdoa dengan suara yang keras. Mari kita mulai. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selamanya. Ya Tuhan Yesus punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, keagungan, dan kekayaan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kami mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Engkau Allah kami yang menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami mempersembahkan semuanya dengan benar, dengan hati tulus dan bersukacita.
Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang ya Tuhan, berkati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Curahkanlah berkat-Mu bagi gereja. Mari yang sudah memberi sama kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Sekarang ya Tuhan, Terima kasih Tuhan Yesus. berkati kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Curahkanlah berkat-Mu bagi Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Terima dengan sukacita penucapan syukur bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Saya berdoa supaya pelayanan GBI Rehoboth Surabaya hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendukung pelayanan GBI Rehoboth Surabaya, silahkan Bapak Ibu Saudara bisa scan QR Code di samping ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.